balik ke Fadu hari ini. Anandi membuktikan jika dirinya tidak bersalah. Sravan telah tertangkap. Jagdish telah kembali ke rumah kakak Kunda. Di kamar Jagdish bertemu dengan Gauri. Gauri melihat Jagdish dengan perasaan kesal. Namun Jagdish hanya diam tanpa mengatakan apapun. Gauri mengatakan bahwa sekarang Jagdish pasti baru menyadari sifat asli dari Anandi. Gauri melanjutkan jika selama ini Anandi hanya berpura-pura menjadi seorang wanita yang mulia. Namun dia adalah sama dengan wanita lainnya yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Jagdish mengatakan bahwa Anandi tidak kawin lari namun dia telah diculik dan Jagdish telah menyelamatkannya hingga mengantarkannya kembali ke rumah dengan selamat. Gauri terlihat semakin kesal. Gauri masih tidak percaya. Dia mengatakan bahwa semua itu adalah drama penculikan yang sengaja dibuat oleh Anandi. Jagdish pun berdiri dan berteriak pada Gauri. Jagdish mengatakan jika dia sendiri melihat semua kejadian itu. Gauri pun balik marah kepada Jagdish dan meminta untuk tidak membentaknya. Jagdish menurunkan volume suaranya dan berusaha menenangkan Gauri. Jagdish mengatakan kepada Gauri bahwa dia melakukan semua ini karena dia masih mempunyai hubungan dengan Anandi dan itu merupakan hak Anandi. Jagdish pun mengatakan bahwa semua ini karena alasan kemanusiaan dan dia berjanji tidak akan meninggalkan Gauri lagi dan tidak akan kembali ke Jaitsar lagi. Di rumah Kalyani, Guli datang menemui Anandi. Guli bertanya bagaimana keadaan Anandi. Lalu mereka berpelukan. Guli meminta maaf pada Anandi untuk semua kejadian itu. Dia melihat ketika preman menculik Anandi dan tidak berani memberitahu siapapun karena Guli telah diancam oleh preman jika Guli memberitahu orang lain maka Anandi akan dihabisi. Kemudian Byron meminta Anandi mengambilkan makanan dan minuman untuk Guli. Setelah Anandi pergi, Byron bertanya dengan lembut kepada Guli tentang kejadian itu. Guli pun mengatakan jika dia melihat Sravan dengan para preman. Semua orang pun terkejut. Vasan bertanya pada Guli apakah dia yakin jika yang dilihatnya adalah Sravan. Guli mengatakan bahwa dia sangat yakin. Byron dan Vasan berdiskusi tentang masalah ini. Mereka bertanya-tanya apa sebenarnya motif para pencuri tersebut karena para pencuri tidak menyakiti Anandi bahkan tidak meminta uang tebusan. Byron pun melanjutkan jika mereka bisa menemukan Sravan mungkin mereka bisa mengungkap semua itu. Sementara itu, Jagdish masih gelisah memikirkan peristiwa penculikan Anandi. Jagdish mengambil handphonenya lalu keluar. Gauri melihatnya. Di luar, Jagdish sedang menelpon Byron. Jagdish mengatakan jika dia mencurigai keluarga Sravan terlibat dalam penculikan Anandi. Dia juga mengatakan jika penculikan itu telah direncanakan dengan baik dan ada seorang yang penting terlibat di dalamnya. Saat itu Gauri berdiri di belakang Jagdish dan terkejut mendengar percakapan mereka di telepon. Byron pun sependapat dengan Jagdish namun dia tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan juga mengingat tentang kondisi Anandi yang masih shock dengan kejadian itu. Byron pun berterima kasih kepada Jagdish karena telah menyelamatkan Anandi. Byron meminta pada Jagdish untuk tidak mengkhawatirkan Anandi karena sudah ada orang-orang yang akan selalu melindungi Anandi. Byron menutup teleponnya. Saat Jagdish berbalik, Gauri pun mengatakan bahwa Jagdish adalah seorang yang pembohong karena dia telah berjanji untuk tidak memikirkan Anandi lagi. Gauri mengatakan jika semua yang Jagdish katakan adalah kebohongan dan kepalsuan. Di rumah Kalyani, Anandi masih ketakutan dan teringat semua kejadian yang menimpanya. Ketika dia mengambil air minum di dapur, dia merasa takut dan trauma dengan keadaan di sekitarnya, sehingga dia bergegas berlari ke kamar dan mengunci pintunya. Keesokan paginya, Byron pergi ke kantor polisi. Byron menceritakan tentang peristiwa yang dialami Anandi. Namun polisi ragu karena mereka tidak memiliki cukup bukti. Byron meminta polisi untuk menyelidiki kasus ini karena penculik tidak meminta uang tebusan pada mereka. Ketika Byron ingin pergi dari kantor polisi, Jagdish menelpon Byron. Jagdish meminta Byron untuk terus menyelidik kasus ini karena dia sangat yakin dengan informasi yang dia ketahui. Byron mengatakan jika polisi menyerahkan tugas ini padanya dan polisi akan menindaklanjuti nanti. Di suatu sisi, Anandi, Sumitra, Gehna pergi ke kuil. Tanpa sengaja mereka juga bertemu Sukna dan Asa. Mereka semua ingin berdoa untuk keselamatan Anandi.
Ketika tiba di kuil, seorang wanita melihat Anandi dari kejauhan. Dia menegur jika menantu dari keluarga besar telah kembali. Semua orang melihat Anandi. Seorang wanita meminta pendeta berhenti melakukan puja karena jika Anandi ada di sana maka mereka semua akan mengalami kesialan. Semua keluarga terkejut mendengarnya. Kemudian orang tua Sravan datang dan menuduh Anandi telah menjebak putra mereka dengan cara mengajaknya pergi dan kawin lari. Orang tua Sravan bertanya pada Anandi di mana keberadaan putra mereka karena sampai sekarang dia belum kembali. Orang tua Sravan menuduh jika Anandi mempunyai banyak lelaki simpanan. Merasa tidak terima atas tuduhan itu, Sumitra mengatakan jika Anandi telah diculik. Namun warga tidak ada yang percaya. Mereka menuduh Anandi yang melakukan semua ini seperti cerita Rahwana yang menculik Sinta. Anandi pun mengatakan bahwa dia tidak mengetahui keberadaan Sravan. Kemudian ayah Sravan menunjukkan sebuah foto Anandi bersama Sravan. Anandi dan keluarganya pun terkejut. Anandi menyangkal bahwa dia tidak begitu mengenal Sravan. Sravan datang dan Anandi memberikan pekerjaan padanya. Asa membela Anandi dan mengatakan jika foto tersebut palsu. Gehna pun membela Anandi. Dia mengatakan untuk apa Anandi melakukan semua itu. Gehna mengatakan semua kebaikan yang telah dilakukan Anandi selama ini. Warga masih tidak percaya dan menuduh Anandi. Mereka mengatakan jika benar Anandi diculik mengapa tidak ada tanda bekas luka. Warga pun mengancam agar anak-anak mereka tidak pergi ke sekolah Anandi. Warga pun pergi. Anandi terus memandangi foto tersebut. Lalu dia ingat sesuatu dan bergegas berlari. Sumitra dan yang lain merasa panik dan ikut mengejar Anandi. Sesampainya di rumah, Anandi langsung menuju ke kamarnya. Anandi mencari-cari sesuatu, hingga akhirnya dia menemukan fotonya bersama Jagdish. Dia menunjukkan kedua foto itu pada Sumitra dan yang lainnya. Mereka terkejut. Anandi menjelaskan bahwa foto itu sudah diedit oleh Jagdish, jadi demikianlah foto yang bersama Sravan juga hasil dari editan. Guli datang dan mengatakan jika tidak ada anak yang pergi ke sekolah. Anandi mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin menjatuhkan nama baiknya. Dia bertanya-tanya di mana Sravan sekarang. Jika Sravan ditemukan maka semua ini akan terjawab. Byron setuju dengan Anandi. Byron mengatakan jika ada seseorang di belakang semua ini dan Sravan serta orang tuanya terlibat dengan semua ini. Untuk itu Byron menyarankan untuk menyelidiki ini dari orang tua Sravan untuk mengetahui siapa di balik semua ini. Di rumah Sravan, ibu Sravan menyuruh anak perempuannya memakai pakaian bagus dan mahal. Kemudian Anandi, Asa dan Guli datang. Orang tua Sravan merasa takut. Anandi bertanya pada orang tua Sravan mengapa mereka memfitnahnya di depan semua orang. Anandi menunjukkan dua foto, yang mana foto dia bersama Sravan dan yang satunya bersama Jagdish. Orang tua Sravan terkejut melihatnya. Anandi mengatakan bahwa foto itu telah diedit dengan komputer. Ibu Sravan tidak mau terima dengan penjelasan Anandi. Dia tetap saja menyudutkan Anandi dengan mengatakan melarikan Sravan. Ibu Sravan mengatakan jika Anandi hanya mengarang cerita untuk membela dirinya. Anandi melihat televisi dan pakaian mahal di rumah itu. Lalu Anandi bertanya pada ibu Sravan dari mana mereka mendapatkan uang untuk membeli semua barang-barang tersebut. Jika mereka mendapatkan uang dari Sravan maka mereka mengetahui keberadaan anak mereka. Anandi mengatakan bahwa dia akan menyelidiki dan membuktikan kebenarannya tidak peduli siapapun yang menghalanginya. Anandi dan Guli pergi. Setelah Anandi pergi, ayah Sravan menelpon seseorang. Di rumah Kalyani, semua sedang berkumpul. Sumitra bertanya kemana Anandi. Dia merasa khawatir seharusnya Anandi tidak keluar sendiri dalam situasi ini. Anandi datang. Dia menceritakan kejadian di rumah Sravan. Anandi mengatakan jika seseorang telah memberikan sejumlah uang pada orang tua Sravan untuk menjatuhkan nama baiknya. Byron setuju dengan Anandi. Selanjutnya mereka akan mengawasi orang tua Sravan. Syam menyuruh anak buahnya yang bernama Prakas untuk mengawasi orang tua Sravan dan memintanya memberitahu jika orang tuanya pergi keluar. Syam datang ke rumah Byron dan memberitahu rencananya. Di luar rumah Sravan, ayahnya sedang menelpon seseorang. Setelah menutup teleponnya dia memanggil istrinya dan mengatakan dia akan pergi ke Jaipur. Ayah Sravan menuju terminal dan naik bis.
Prakas kemudian menelpon Syam. Dia memberitahu jika ayah Sravan akan pergi ke Jaipur. Kemudian Syam, Byron, Fasan dan Anandi mengikuti bis tersebut untuk pergi ke Jaipur. Di perjalanan bis berhenti di sebuah warung. Mereka sempat kehilangan jejak ayah Sravan, namun Anandi melihatnya dan mereka kembali mengikuti ayah Sravan. Setelah sampai di tempat tujuan, ayah Sravan turun dan berjalan kaki menuju suatu tempat. Anandi dan rombongan pun memutuskan mengikutinya dengan berjalan kaki juga. Ayah Sravan masuk ke sebuah rumah. Ternyata di dalamnya terdapat Sravan. Mereka berbicara. Anandi dan yang lain sudah sampai di depan pintu. Kemudian mereka masuk. Sravan dan ayahnya terkejut. Sravan melemparkan selendang pada mereka dan berusaha untuk lari. Setelah lama melakukan pengejaran, Sravan dan ayahnya pun tertangkap. Anandi mendekati Sravan lalu menamparnya. Sravan dan ayahnya dibawa pulang ke Jaitsar. Semua warga melihat Sravan dan ayahnya di dalam mobil. Di rumah Het Singh, anak buahnya jika keluarga Singh telah menangkap Sravan, Het Singh terkejut dan marah. Dia meminta anak buahnya untuk tetap mengawasi Sravan. Jangan sampai kejahatannya terbongkar atau semua akan menjadi kacau. Di rumah Kalyani, semua keluarga dan warga desa telah berkumpul. Fasan menginterogasi Sravan. Sravan mengatakan jika dia melakukan semua itu atas perintah putra Het Singh. Sravan menceritakan semua kejadiannya. Sravan mengatakan bahwa dia memang sengaja mendekati keluarga Singh dan berusaha mengambil hati mereka. Sravan juga mengatakan bahwa dialah yang mencuri patung Dewi di rumah Singh dan membuangnya ke sungai dan dia pula berpura-pura menemukannya. Serta Sravan masuk ke kamar Anandi pada malam hari untuk mencuri pakaian dan perhiasan Anandi supaya keluarganya berpikir jika Anandi memang pergi dan kawin lari bersamanya dan dia melihat foto Anandi bersama Jagdish. Sravan mengambilnya dan mengedit foto tersebut dan keesokan paginya Sravan dan beberapa preman menculik Anandi. Semua orang terkejut mendengar cerita Sravan. Anandi pun dengan marah bicara kepada Sravan. Dia tidak menyangka jika Sravan melakukan hal sehina itu untuk menjatuhkannya padahal dia telah memberikannya sebuah pekerjaan setelah mendengar cerita hidupnya. Anandi juga mengatakan jika alasan preman tidak melukainya supaya tidak ada goresan di tubuhnya dan orang akan percaya jika dia memang kawin lari dan pergi atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan. Anandi juga mengatakan bahwa ini adalah kesalahannya karena dia terlalu percaya dengan orang yang baru dikenal. Warga pun berteriak dan mulai memukuli Sravan. Ayah Sravan meminta maaf kepada keluarga Singh dan memohon pengampunan untuknya dan anaknya. Byron menghentikan amukan warga. Dia akan membawa Sravan ke kantor polisi. Di kantor polisi, mereka membawa Sravan. Byron pun mengajukan kasus untuk putra Het Singh. Ketika polisi hendak bicara tiba-tiba Het Singh datang dengan anaknya. Het Singh memarahi anaknya dan seolah-olah dia menyerahkan anaknya ke polisi karena anaknya telah bersalah pada Anandi. Semua ini dilakukan Het Singh untuk menutupi kedoknya. Di luar kantor polisi, Sumitra dan Gehna senang karena Anandi bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Warga datang dan meminta maaf pada Anandi.